karena kalau koordinator kemarin itu siapa yang Felix yang ditangkap itu, W. dilihat di lapangan juga bahwa dia ada yang mengomando. Orangnya bertopi dan dadanya terus dia kayak lebih tinggi memerintahkan itu. Dan di situ udah ada polisi semua. Dan terakhir mereka berpelukan sama polisi semua. Nggak bergeming. Ya, jadi memang yang bertopi itu kayak sangat wibawa sekali di hadapan para pendemo itu, dan dia sangat arogan sekali melewati polisi-polisi itu kayak nggak peduli gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau polisi tidak melakukan tindakan lebih tuntas, maka polisi yang akan tercoreng. Ya. Bahwa polisi itu atasannya bukan polisi, yaitu preman. Atau yang kedua, jangan-jangan nanti polisi tertuduh yang punya kerjaan juga ini polisi. Gitu. Mengapa tutup masker dan sebagainya? Maka polisi harus mengangkat wibawanya di dalam Jakarta Selatan ini untuk menegakkan bahwa dia menolak atas perintah-perintah model-model seperti kayak gitu. Itu harus dilakukan. Kemudian kemarin melakukan tindakan premanisme dalam acara Forum Tanah Air Diaspora di salah satu hotel di Kemang. Dan memang seperti video viral yang sudah kita tonton bersama, bahwa kerusuhan luar biasa dihadiri oleh para tokoh nasional. Bahkan ada satu layar infokus yang menjadi rusak parah lah ya. Terus kemudian adanya pemukulan, dan ada juga fasilitas-fasilitas hotel yang kemudian rusak. Nah, namun ini menimbulkan pertanyaan baru, khususnya kepada orang-orang yang ada di dalam. Dan kebetulan kemarin Pak Mursalin ada di dalam menyaksikan kejadian itu semua. Ya, saya selaku undangan. Ya, selaku undangan. Nah, kita ingin menanyakan sekaligus kita ingin minta pendapat. Sebenarnya berapa orang Pak yang ada di dalam itu, dan separah apa orang-orang itu melakukan pengerusakan? Nah, menurut Bapak gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini satu kejadian yang memang kita tidak menskenario. Oke. Karena pertemuan ini kan pertemuan sesuatu yang biasa saja sebenarnya. Betul. Yaitu baik yang Zoom ataupun langsung dari FT Forum Tanah Air, Ya. yaitu dihadiri orang-orang yang berkegiatan di luar negeri, dan juga dihadiri kemarin para tokoh-tokoh yang diundang. Sebenarnya untuk bertukar pikiran, memberikan masukan-masukan apa yang terbaik untuk menyambut perubahan yang akan terjadi menjelang lengsernya Jokowi. Ya. Tetapi rupanya ternyata gusar dan panik tentu orang menuduh Jokowi itu sangat berlebihan. Betul. Dan banyak diyakini kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang bayaran itu juga ada kaitannya juga tentang orang-orang daihatnya Jokowi ataupun dari Jokowi sendiri. Oke. Ya. Seperti yang dikatakan Bang Marwan kemarin ya. Ya. Dan yang luar biasa kan data-data kita dapatkan semua. Ya. Dari wartawan-wartawan kita, para YouTuber kita, mulai dari datang sampai berakhirnya itu kan semua terekam semua. Iya, betul. Sehingga bisa membaca dengan seksama, terutama apa yang dia katakan mengancam pada polisi, kami perintah dari pusat. Iya, itu yang menarik. Ya. Nah, yang menarik juga pada saat dikatakan ini perintah dari pusat, polisi itu tidak melakukan apa-apa. Dan bahkan cenderung meninggalkan suasana pada saat mereka menyerbu ke dalam. Betul. Kalau saya hitung, karena saya datang bukan terlambat tetapi pas sekali, ada yang sudah dari dalam dan ada yang sudah masih di luar, masih berorasi dalam mobil. Betul. Nah, mereka melakukan perusakan itu sangat brutal, yang tentu tidak memperdulikan di situ ada orang tua, ibu-ibu, meja didorong, semua disobek-sobek. Ini kan di Jakarta, di tengah kota. Betul. Ini sangat konyol. Oleh karenanya, tentu
para intelek, para tokoh itu ya tidak akan melakukan perlawanan secara fisik lah ini. Betul. Urusan kampungan ini masa mau dilawan. Iya. Ya. Tetapi kan kita tahu bahwa pasti akan direspon cepat dan karena akan memukul sendiri terhadap wibawa polisi kalau tidak diusut, itu jelas. Betul. Tetapi mengapa orang-orang di lapangan seperti tidak berdaya? Yang kedua, ya, saya perhatikan sendiri di lobi, tentu ada wartawan sudah melihat. Dia berdiri mengancam polisi, tolong bubarkan dalam 10 atau 15 menit saya tunggu. Kalau tidak bubarkan, saya akan bubarkan sendiri. Padahal itu setelah situasi mengacak-acak. Nah, maka ini pertanyaan sangat besar. Ini siapa di belakang ini? Ya. Jadi sangat sangat tidak masuk akal kalau tidak bisa diusut ini. Oke. Masa polisi yang tentu langsung berdekatan juga dengan Polsek, Polres itu tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi paling tidak kita berikan apresiasi bahwa tadi sudah ada yang ditangkap 1, kemudian ada menyusul 2 gitu. Tapi kita tahu bahwa itu tidak 1, tidak 2, lebih banyak orang dan kemudian semua memakai masker, melakukan tindakan biadab seperti itu, masa tidak dilakukan apa-apa? Nah, maka harus ditangkap siapa yang mempunyai proyek ini. Karena kalau koordinator kemarin itu siapa yang Felix yang ditangkap itu, dilihat di lapangan juga bahwa dia ada yang mengomando. Orangnya bertopi dan nepuk dadanya, terus dia kayak lebih tinggi memerintahkan itu. Dan di situ sudah ada polisi semua. Dan terakhir mereka berpelukan sama polisi semua. Ini yang menjadi marah masyarakat dan siap mengadu domba. Dan kita lihat masyarakat kelompok-kelompok baik dari Betawi atau yang lain-lain sekarang kan sudah mulai marah. Maka ini kalau tetap tidak ditindak, pasti akan terjadi sesuatu yang lebih gawat. Nah, cuma masalahnya yang harus kita itu jangan-jangan yang memerintahkan untuk melakukan ini juga kepengen supaya terjadi huru-hara. Ini yang harus kita timbang. Kita waspadai ya. Karena ini kan menjelang untuk penggantian presiden, menjelang untuk lengsernya. Jangan-jangan punya maksud tertentu. Itu Mas Arif. Oke. Yang menarik tadi dari pernyataannya Pak Mursalin, kebetulan ya kita lihat di dalam video itu bagaimana si Felix FWL itu marah-marah. Dia satu-satunya orang yang dari awal membuka masker. Tapi yang menarik tadi pesan dari Pak Mursalin ya. Sebenarnya dia kan korlap saja. Ada 5 orang yang diperiksa dan 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. 5 orang, 3 ini masih di ini ya. Kalau kita lihat dari pernyataannya Pak Mursalin tadi itu bahkan mungkin puluhan ya Pak ya, bukan hanya 5. Dan itu sampai sekarang belum ada keterangan lagi dari pihak aparat ya. Walaupun media ada yang bilang 10, ada yang bilang 5, tapi itu lebih banyak dari itu. Poin penting yang kedua yang tadi disampaikan, ada orang bertopi. Nah, ini kalau dari kacamata Pak Mus, kenapa orang bertopi begitu kuat sehingga di hadapan aparat saja aparat dibentak dia nggak bergeming? Jadi memang yang bertopi itu kayak sangat wibawa sekali di hadapan para pendemo itu, dan dia sangat arogan sekali melewati polisi-polisi itu kayak nggak peduli gitu loh. Nah, jadi kalau polisi tidak melakukan tindakan lebih tuntas, maka polisi yang akan tercoreng. Bahwa polisi itu atasannya bukan polisi, yaitu preman. Atau yang kedua, jangan-jangan nanti polisi tertuduh yang punya kerjaan juga ini polisi. Mengapa tutup masker dan sebagainya? Maka polisi harus mengangkat wibawanya di dalam Jakarta Selatan ini untuk menegakkan bahwa dia menolak atas perintah-perintah model-model seperti kayak gitu. Itu harus dilakukan. Tapi kita jangan hiruk pikuk terus dengan persoalan-persoalan ini, karena
ini kan tahu lah, ini kan orang-orang suruhan, orang bayaran. Iya. Terjadi juga beberapa kali di depan gedung MPR pada saat mulai pilpres itu. Iya. Kan itu mungkin sebenarnya sama gitu. Tapi yang penting untung kita tidak terpancing. Iya, iya. Bayangkan kemarin ada beberapa tokoh juga yang kalau dia mengundang anak buahnya, ini kan terjadi ribut kan lebih gawat lagi. Iya, iya. Nah, tapi ini kan tidak pernah terevaluasi dari si pemerintah yang perintah ini. Kita ini diperintah oleh orang jahat. Betul. Kita ini diperintah oleh penguasa penjajah yang kejahatannya itu melebihi binatang. Kalau dia mengirimkan binatang ke suatu kota 1000 tikus itu, mungkin tidak akan bisa merusak kota. Paling hanya ngerikit-ngerikiti bantal-bantal, kursi-kursi dikritik-kritik. Iya, iya. Tapi ini yang rusak itu adalah hati, yang rusak adalah jiwa manusia, yang merusak adalah kecurangan, yang merusak adalah kemudian timbulnya ada nepotisme, timbulnya ada korupsi. Ini karena punya penguasa yang seperti ini. Jadi memerintahkan arogansi seperti itu dianggap suatu perbuatan biasa. Oke. Apakah akan diterus-teruskan seperti ini? Betul. Maka ini harus ditindak tuntas supaya tidak terulang pada pemerintahan yang akan datang, dan supaya sekarang terjadi perbedaan. Mengapa sekarang ada, yang akan datang tidak ada? Betul. Sekarang ada karena masih dipimpin oleh penguasa yang jahat, yang memang perilakunya seperti itu. Yang kemarin mau menurunkan pasukan berani mati juga tidak terjadi gitu loh. Jadi jangan sampai yang akan datang itu terulang seperti ini, karena nanti sudah kita bisa lihat bahwa rakyat sedang menuntut ya, untuk penuntutan, walaupun dia bisa dilengsarkan sebelum masa habisnya atau telah nanti bisa dilengsarkan setelah masa habisnya, tapi tuntutan hukum, tuntutan jerat penjara itu tetap harus dilakukan. Betul. Jadi kalau dia merintahkan seperti itu, tidak akan rakyat itu takut. Rakyat ini sedang menyambut dengan gembira, apalagi juga teman-teman dari luar negeri turut mengadakan acara yang diaspora itu karena menyambut untuk gembira bagi rakyat untuk segera terjadi perubahan yang berarti. Iya. Ya, jadi perlu diketahui juga mungkin tambahan ya, bahwa forum kemarin itu bukan forum nasional ya, jadi forum internasional. Dan itu mencoreng nama baik bangsa kita ya, karena kita kan terkenal sopan santun, ramah, kemudian kita juga adabnya tinggi, termasuk agamanya juga tinggi. Tapi dengan adanya premanisme kemarin, itu semuanya tercoreng. Dan tadi menurut Pak Mursalim tadi, bahwa ya ini bukan sebatas hal yang biasa, tapi ini atasan tanggung jawab presiden pada akhirnya kan. Dan tadi berikutnya ya, bahwa presiden ini ketika bertanggung jawab maka mau lengser sebelum tanggal 20 atau pas lengser tanggal 20 tetap harus diadili. Nah, ini pertanyaan masyarakat, ini apa yang harus dilakukan masyarakat Pak untuk mengadili Pak Presiden ini Pak? Pertama tentu sudah banyak yang merinci kebohongan, kejahatan, apa itu nepotisme, pelanggaran konstitusi, penjajahan, penindasan terhadap rakyat, terhadap tanah-tanah rakyat. Ini tidak mungkin akan hilang. Pada saat berapa bulan atau setahun yang lalu pun masyarakat sudah mengira bahwa kejahatan ini pasti tidak akan hilang. Ya, walaupun sekarang tidak bisa melawan, suatu saat pasti akan kebongkar. Nah, keadaan sekarang rakyat ini dalam keadaan menyatu dan pasti akan terbongkar. Sehingga kita curiga juga, mengapa dijadikan kemarin itu ada serbuan-serbuan seperti itu. Saya yakin mereka melihat tokoh-tokoh yang hadir ini bukan tokoh-tokoh biasa, tokoh-tokoh yang biasa melakukan perlawanan di oposisi lah ya. Terutama tokoh-tokoh yang melawan penindasan melalui PSN, yaitu Bapak Said Didu. Betul. Ada Bapak Sunarko. Betul. Mungkin mereka merekam bahwa itu ada seperti itu supaya jangan terjadi pengungkapan persoalan-persoalan itu lagi. Maka itu yang mereka mendapat order mungkin ya, copoti spanduk-spanduk sehingga wartawan tidak bisa merekam ini acara apa, ya. Jadi semua tidak ada yang tertinggal satupun spanduk gitu ya. Kemudian itu. Nah, jadi justru ditutup-tutupi malah makin rakyat tetap akan melakukan satu pencatatan apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran dia, ya. Apa yang menjadi penjajahan kepada masyarakat. Yang paling besar itu adalah tentu ingin dikembalikannya lagi
hak rakyat berupa tanah-tanah di mana rakyat tidak mempunyai tempat tinggal, tetapi sampai ribuan hektar diambil oleh penguasa melalui para pengusaha, ya. Itu untuk harus dikembalikan supaya rakyat mempunyai kedaulatan, saya itu. Iya, itu saya pikir cukup masuk akal juga karena bisa dibilang mungkin juga tidak mereka itu karena polos ya mungkin Pak. Tidak paham siapa yang ada di dalam, berapa orang termasuk tokoh-tokohnya juga nggak tahu, sehingga mereka main hajar-hajar aja, dan itu konsekuensinya sangat berat. Dan mungkin ya kita harus menunggu ya, kita apresiasi bahwa telah menangkap. Tapi penangkapan 5 orang ini saja sebenarnya nggak segitu gitu loh Pak. Masih jauh di itu, dan yang paling penting adalah aktor intelektualnya yang seperti dianalisis Pak Salim tadi. Nah itu yang harusnya yang pertama kali harus segera ditangkap Pak ya, aktor intelektualnya. Nah berikutnya mungkin, jadi begini Pak, kalau kita lihat ini kan kasus yang saya lihat ya, kalau di dalam hotel penyerangan kepada oposisi ini baru pertama kali kalau yang sejauh ini yang saya lihat ya, di era sekarang ini. Dan kemudian menurut analisis para tokoh yang ada di dalam kemarin konferensi pers kan ujungnya ini tanggung jawabnya Pak Jokowi, menambah bebannya pemerintahannya Pak Jokowi. Di sisi lain, nah ini kita lihat juga para aktivis sudah mulai mengajukan gugatan kepada Presiden. Ada nggak Pak harapan untuk masyarakat yang lain di berbagai daerah? Karena yang kita lihat nih aktivis yang kenceng nih di Jakarta aja nih. Yang lain-lain tuh ya ada, cuman nggak sekenceng Jakarta. Mungkin ada yang saya ingin menyampaikan kepada kita semua di seluruh Indonesia, rebutlah kemerdekaan saat ini dilakukan oleh kita semua. Ini pesta rakyat dan kemenangan rakyat. Bukan berarti kami yang di Jakarta ini seolah mempunyai kesempatan untuk melakukan itu. Semua bisa mempunyai kesempatan itu. Ya. Bagus kalau bisa melakukan sebelum lengser itu. Kemarin saya katakan dia lengser pada tanggal 20 sama dilengserkan tanggal 19 itu sangat berbeda. Artinya dia dilengserkan sebelum masa selesai Presiden karena melakukan suatu pelanggaran. Nah maka kita semua harus melakukan tuntutan-tuntutan. Saya yakin tentu banyak masalah-masalah yang akan dituntut. Apakah itu masalah fufu-fafa atau masalah nepotisme, masalah korupsi, masalah kebohongan dia. Itu saya yakin pasti akan ada itu. Nah cuma akan lebih baik kalau dilakukan sebelum tanggal 20 ini. Awal bulan 1 Oktober ini sampai tanggal 10 itu harus dilakukan tuntutan-tuntutan baik secara informal atau formal. Formal itu artinya gugatan ke pengadilan. Kita tes apakah lembaga pengadilan mau memproses kehendak rakyat ini. Ya. Kalau dia mau, kemungkinan dia sudah merasa aman, tidak ada presiden jahat yang selalu menekan dan memfitnah. Tapi kalau tidak mau, wah ini bahaya ini. Kalau tidak mau berarti memang sudah menjadi inlander semua, sudah menjadi pola kerja negara pekerja-pekerja yang sangat terjajah itu. Nah kita berharap ini harus dilakukan bersama demi menyelamatkan negeri kita ke yang akan datang. Jadi itu Mas Ari. Ngomong-ngomong soal banyak kasusnya Pak Jokowi ya, terakhir soal kasus Fufu Fafa kemarin juga ada yang membela Pak, justru melaporkan Pak Roy Suryo dari Gerakan Bawah Tanah Jokowi Pak. Nah inilah disinilah kemudian masyarakat ini mungkin ya ada sebagian yang masih merasa takut dalam tanda kutip ya ketika melawan baik secara hukum maupun membongkar kejahatan-kejahatan penguasa. Yang ini mungkin ya disadari lah oleh Pak. Selalu ada begitu Pak. Ya jangankan gerakan bawah tanah. Orang-orang menteri siapa itu? Bukan menteri penerangan ini siapa? Menkominfo?
Budi Ari. Budi Ari dia mengatakan bahwa saya yakin itu pokoknya bukan Bukannya punya Gibran. punya ya. Gibran. Jimli Asidiki. Orang bodoh. Oh itu katanya Gus Plus. Elo wong bodoh ngaku pinter. Dia kemudian ada Sylvester dan sebagainya pembela-pembela mati. Dan yang anehnya itu adalah Jimli. Iya. Orang yang sebenarnya dia dihormati banyak rakyat ya, tapi mencampakkan dirinya dalam kehinaan karena kelakuannya sendiri. Ya. Sehingga siapapun bisa menghinakan, bagaimana meminta supaya rakyat melupakan, memaafkan. Loh dia itu orang hukum gitu loh. Betul. Apakah orang yang melakukan tindakan hukum sudah salah itu kemudian dimaafkan? Ya maafkan boleh. Tapi artinya proses hukum itu kan tetap harus dilakukan. Betul. Nah, maka rakyat ini kan jijik ya melihat calon pemimpin yang dikhawatirkan bahkan kalau kemudian presidennya berhalangan karena sakit, apakah dia akan menggantikan presiden? Betul. Bukan karena benci atau tidak benci, ya, tetapi memang sudah ketahuan makhluk jahat. Ya, yang sudah ketahuan bapaknya juga seperti itu. Ya. Nah, inilah yang sedang dicarikan oleh pakar-pakar hukum, bagaimana supaya tidak hiruk pikuk setelah pelantikan, justru sebelum pelantikan bagaimana dia harus dibatalkan. Oke. Bukan karena like and dislike, tetapi karena betul-betul pelanggaran diingatkan kembali tentang Undang-Undang 90 MK itu. Iya. Terjadi satu penipuan-penipuan. Nah, inilah yang harus kita berjibaku ya untuk melakukan kebersihan ini. Dan tentunya kita akan lihat Prabowo Subianto, tentu dia punya hak untuk menyambut tentang keadaan yang akan datang. Oke. Ya, jangan mendiamkan seperti ini karena ini akan mengeringankan dia. Sebagaimana kemudian Gerindra sudah meminta untuk tidak melanjutkan menandatangani ekspor bukan pasir Ya, sentimen ini kan akal-akalan bulus itu ya. Nah, jangan sampai Gerindra meminta seperti itu bukan karena itu melampaui kewenangannya, tetapi karena dia ingin memberikan selanjutnya ekspor itu kepada keluarganya Prabowo. Betul. Yaitu Hasyim Hadi Kusumo. Itu jangan sampai terjadi ya. Jadi ini pokoknya bersih, harus ditata ulang secara berkeadilan, keamanan. Kan itu kan tidak aman itu. Pulau-pulau dihilangin untuk membuat tambahan negara lain lagi lebih menjorok ke sini. Ya, itu kan sudah sejak puluhan tahun kita tahu bahwa pembuatan pulau-pulau dari Singapura menjorok lebih luas dengan menggunakan tanah di Indonesia. Betul. Nah, ini jangan sampai para pengusaha tergiur untuk melakukan ini, kecuali tentu dengan kajian yang menjadi strategi untuk kepentingan nasional dan lain sebagainya. Oke. Baik, terakhir mungkin himbauan nih Pak kepada para tokoh ya, dengan adanya yang kemarin, apakah takut untuk bersuara atau seperti apa, dan kemudian bagi masyarakat yang melihat kejadian kemarin dan dengan banyaknya orang-orang, bukan banyaknya ya, yang ada oknum-oknum pendukung rezim pada hari ini, himbauannya seperti apa? Ya, jadi kemarin sudah saya sempat sampaikan bahwa ini kesempatan rakyat untuk meraih pahala, meraih kemuliaan, meraih kemuliaan supaya berbuat, karena kita tahu bahwa perbuatan baik itu memang pertama dengan dengan tindakan, dengan mulut, dengan hati. Artinya kalau kita melakukan sesuatu bersama-sama, menyambut dengan turun ke jalan, dengan menyambut bersama-sama, itu artinya kita sangat perhatian terhadap mekanisme negara atau pemerintah yang akan datang itu membentuk satu pemerintahan yang baik. Betul. Tentu diawali dari siapa yang menjadi menteri-menteri yang baik. Kalau sudah jelas menteri-menteri terdahulu itu adalah orang-orang yang brengsek, yang rakyat marah, kok dipakai lagi, dipasang lagi. Ini rakyat harus peduli. Ya. Jadi supaya Bapak Presiden itu berhati-hati menaruh menteri ya, yang bakal akan menjadi berat bagi beliau sendiri. Betul. Jadi saya mengimbau sekali lagi, hanya dalam beberapa hari ini, marilah kita bersama-sama mengawal perubahan terhadap pemimpin baru ini,
yaitu dengan berharap menjadi satu yang baik. Dan yang kedua, berlanjut tadi ada sidang MK Ya. untuk mengkoreksi, katanya di daerah-daerah banyak sekali calon-calon yang tidak memenuhi aspirasi rakyat. Saya tidak tahu apakah MK akan mengeluarkan keputusan yang berani lagi seperti Ya. Agustus kemarin ini. Ya. Sampai kemudian rakyat tidak menyambut karena ada orang pilihan mereka yang dianggap tidak tersalurkan aspirasi. Ya. Jadi ini jangan sampai kemudian nanti keinginan pemerintah tidak legitimasi terhadap pilkada-pilkada ini. Bayangkan kalau di daerah-daerah tidak, apalagi cuma ada satu calon yang sudah ditanamkan, disitir, jadi boneka, Ya. kemudian mereka golput sampai lebih 50%. Ini kan berarti menjadi satu kegagalan. Maka ini harus diperhatikan. Ya, kita harap bahwa MK berani memutuskan dengan tanda-tanda bahwa MK sekarang masa bergembira, tidak ada yang menekan-nekan lagi. Semoga ini ya, tapi kan kita tidak tahu ke depannya bagi MK. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini mengedukasi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.